Kehidupan dunia sering membuat seseorang lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus hidup manusia modern seringkali lebih terarah kepada pekerjaan dan gemerlapnya dunia. Pemirsa, di tengah kesibukan yang sangat padat, seorang muslim sebenarnya masih bisa tetap beribadah. Banyak ibadah yang sangat ringan bila dikerjakan, namun memiliki ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut mozaik Islamnya untuk Anda. Ibadah pertama adalah bertasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang dicintai Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu bacaan Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan memujinya, Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar dan maha sempurna. Manusia yang mengakui kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti telah menunjukkan cintanya dan pengabdian hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ringan kedua yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholawat. Sholawat merupakan bentuk realisasi ketaatan kepada junjungan sang pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan umat Muslim untuk bersolawat kepada Nabi dan bahkan memberikan nilai pahala tinggi kepada yang mengucapkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, barang siapa membaca sholawat kepadamu sekali, Allah menulis untuknya 10 kebaikan, menghapus darinya 10 keburukan, mengangkat untuknya 10 derajat, dan malaikat membacakan atasnya 10 kali sholawat. Hadis riwayat Al-Baghawi. Pemirsa mozaik Islam, sholawat menjadi sebab utama dikabulkannya doa, terpenuhinya berbagai macam hajat dan diampuninya dosa. Sholawat merupakan jalan ke surga yang akan membuat kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah pada hari kiamat. Ibadah ringan ketiga yang juga berpahala besar adalah beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Pemirsa, tahukah Anda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya sudah diampuni dan pasti masuk surga saja, masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat? Lantas bagaimana dengan kita umat muslim yang masih banyak dosa? Pemirsa, mengucapkan Astaghfirullahaladzim yang berarti ya Allah, ampuni dosaku adalah kalimat ringan yang mampu menjadi penebus dosa, memudahkan turunnya rizki dan dihilangkannya kesusahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah akan berikan penyelesaian ketika mengalami masalah, dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Ibadah ringan selanjutnya, yakni mendoakan umat Islam dan memohon ampunan untuk orang mukmin. Dengan mendoakan orang lain, kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang didoakan. Jangan malas untuk mendoakan orang lain, menyebutkan nama mereka dalam doa kita, dan memohonkan ampunan Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang mukmin yang senantiasa mendoakan saudara-saudaranya yang seiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memohonkan ampunan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat bagi orang itu pahala kebaikannya sebanyak jumlah orang mukmin dan mukminat yang didoakannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Ibadah ringan selanjutnya yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berjabat tangan dan mengucap salam dengan sesama muslim. Pemirsa, Islam sangat menganjurkan seseorang untuk memperkokoh silaturahim dengan saling berjabat tangan saat bertemu. Jabatan tangan menunjukkan kerelaan dua orang untuk saling memberi kebaikan dan saling memaafkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada keduanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang mukmin bertemu dengan seorang mukmin, lalu dia memberikan salam dan mengambil tangannya dan bersalaman dengannya, maka kesalahan-kesalahannya gugur sebagaimana gugurnya dedaunan pohon. Hadis riwayat At-Tabarani.
Pemirsa Mozaik Islam, sungguh jalan kebaikan terpampang luas dan lebar, serta banyak lagi mudah. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkannya setelah kita diberi petunjuk untuk mengetahuinya. Allahumma amin.